Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kitab Khulasah Nurul Yakin jilid 1, pelajaran ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Iza'u Quraisyin lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Bermula pelajaran yang ke-21 itu iza'u Quraisy, menyakiti oleh Quraisy bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iza'u Quraisy itu idhafah. Idhafah masdar kepada fa'ilnya. Quraisy menyakiti Nabi. Karena Nabi makin gencar berdakwah, mulailah Quraisy, kafir Quraisy melancarkan aksinya untuk menghalangi Nabi, melakukan berbagai macam hal untuk menyakiti Nabi. 1. Akhadat Quraisyun tu'zir rasula wa tastahzi'u bihi khususan idza dhahaba ila shalah. Akhadat, mulailah oleh Quraisy tu'zi. Akhadat Quraisyun, mulailah oleh Quraisy. Hal keadaan Quraisy itu tu'zir rasul, menyakiti ia akan Rasul, wa tastahzi'u, dan mengejek ia bihi akannya Rasul. Khususan lebih-lebih lagi, idza dhahaba ila shalah, ketika pergi ianya Rasul kepada salat. Kapan itu terjadi Quraisy menyakiti Rasul? Ba'da an ra'at istimrarahu, sesudah bahwa melihat ianya Quraisy istimrarahu, akan tetapnya Nabi fid dakwah, dalam berdakwah, wa difa'i ammihi anhu, dan tetap pembelaan pamannya Nabi anhu terhadapnya Nabi. Jadi mulailah Quraisy menyakiti Nabi, mengejek Nabi, menghina Nabi. Lebih-lebih ketika Nabi bersiap-siap mau pergi melaksanakan sholat. Mau sholat di Ka'bah misalkan, sudah mulai Nabi diganggu. Itu terjadi ketika orang Quraisy melihat Nabi masih tetap berdakwah. Sesudah 3 kali Quraisy pergi ke rumah Abu Thalib, meminta kepada Abu Thalib untuk menghalangi Nabi, Nabi masih tetap berdakwah dan Abu Thalib juga masih tetap membela Nabi. 2. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqabiluhum bil hilmi was sabri wal lutfi wal afwi. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yuqabiluhum, membalas ianya Nabi akan mereka atau menghadapi ianya Nabi akan mereka, bil hilmi dengan kasih sayang, was sabri dengan kesabaran, wal lutfi dengan kelembutan, wal afwi dan dengan kemaafan. Artinya Nabi dalam menghadapi kaum Quraisy di awal-awal itu Nabi enggak membalasnya dengan kekerasan. Masih memperlihatkan hilmi, kasih sayang beliau, sabar Nabi, lembut, suka memaafkan. Nah, bisa jadi ini juga karena langkah awal dalam berdakwah, dan juga orang Islam belum kuat ketika itu. Dan memang ini sifat Nabi. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, walaupun tafaddan ghalidul qalbi lam fadda min haulik. Kalau engkau wahai Muhammad kasar, keras, segala macam, sungguh semua orang akan pergi meninggalkan dirimu. Jadi Nabi, metode dakwah Nabi itu lembut, penuh kasih sayang, penuh kesabaran, dan semua sifat-sifat baik lain. 3. Wa kana sallallahu alaihi wasallam asyaddahum idza'an lirrasuli Abu Jahlin. Dan adalah, kenapa ada sallallahu ya? Enggak ada sallallahu di sini. Wa kana asyaddahum. Sallallahnya enggak ada karena nama Rasul di depan, kok sallallahu duluan. Wa kana asyaddahum idza'an. Dan adalah yang sangat-sangat menyakiti Nabi
Wa kana asyaddahum izaan lirrasul, dan adalah yang paling keras menyakiti bagi Rasul itu Abu Jahal. Di awal-awal Nabi berdakwah, yang paling keras melawan Nabi yaitu antara lain Abu Jahal. Jadi i'rab sedikit karena fi'il madhi nakisah asyadda ini khobar yang didahulukan. Jadi asyadda mansub khobar. Izaan tamnyat nisbah. Li rasul jar majrur Abu isim kana, hukum isim kana marfu tanda rafa' waw karena Abu asmaul khamsah. Wa kana asyaddahum izaan, dan adalah yang paling sangat dari mereka kaum Quraisy sangat apa? Izaan. Sangat-sangat menyakiti li rasul, bagi Rasul itu Abu Jahal. Bapak kebodohan. Jadi Abu Jahal ini namanya Umar bin Hisham atau Amru bin Hisham bin Mughirah. Tadi awalnya Abu Jahal itu namanya bukan Abu Jahal sebenarnya. Memang nama bukan Abu Jahal, gelarnya Abu Jahal, bapak kebodohan. Itu gelar yang disematkan kepadanya belakangan. Awalnya orang menyebutnya sebagai Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Jadi di Mekah ketika itu, di kalangan kafir Quraisy itu ada namanya satu tempat Darun Nadwah, tempat musyawarah. Jadi hanya orang-orang yang usia 50-an ke atas baru bisa ikut bergabung rapat di Darun Nadwah tersebut, yaitu orang-orang yang sudah sepuh atau pemuka-pemuka kaum Quraisy ketika itu. Tapi Abu Jahal ini dari umur 25 sudah boleh ikutan bergabung ke situ. Karena sangat bijaksananya dengan ide-idenya yang cemerlang. Karena itu orang-orang menggelarinya dengan Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Namun ketika Nabi mulai menyebarkan dakwah, mengajak kafir Quraisy untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, ini Abul Hakam ini sudah mulai kehilangan kebijaksanaannya. Sudah gampang marah, emosional, segala macam, tidak bisa mengendalikan diri. Bahkan Abu Jahal ini orang yang pertama sekali membunuh wanita yang masuk Islam. Ada seorang wanita sahabiyah mulia namanya Sumayyah, ibunda dari Ammar bin Yasir. Nah, jadi ketika Sumayyah ini masuk Islam, disiksa oleh Abu Jahal, ditusuk sampai dibunuh dengan cara yang sangat keji sekali. Nah, jadi Sumayyah ini merupakan wanita pertama yang syahid dalam Islam, termasuk orang-orang yang dahulu masuk Islam. Nah, semenjak kejadian itulah Abul Hakam ini atau Umar bin Hisham ini digelar dengan Abu Jahal, bapak kebodohan. Ada yang menyatakan yang memberi gelarnya itu Nabi Muhammad SAW menggelari Abul Hakam ini dengan Abu Jahal. Ada juga yang bilang pamannya sendiri yang menggelarinya dengan Abu Jahal, bapak kebodohan. Ini Abu Jahal lahir pada tahun 570 Masehi, meninggal tahun 624 Masehi atau tahun kedua Hijriah dalam perang Badar. Ini Abu Jahal ini pemimpin perang Badar. Jadi ketika perang Badar, orang kaum muslimin dipimpin oleh Nabi, orang Quraisy, kafir Quraisy ini dipimpin oleh Abu Jahal. Dalam pertempuran itulah Abu Jahal mati. Nanti di depan mungkin akan kita jelaskan lebih luas lagi tentang kisah Abu Jahal ini. Wa Abu Lahabin. Nah, dan adalah orang yang paling sangat-sangat memusuhi Nabi. Yang pertama tadi Abu Jahal, yang kedua wa Abu Lahabin. Abu Lahab. Abu Lahab ini sangat terkenal sekali, namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, paman Nabi sendiri. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib digelari dengan Abu Utbah. Kenapa dipanggil dengan Abu Utbah? Karena Abu Lahab ini punya anak pertamanya namanya Utbah. Punya 4 anak kalau nggak salah, anak pertamanya namanya Utbah, karena itu dipanggil dengan Abu Utbah. Tapi beliau lebih
beliau. Bukan beliau, Abu Lahab ini lebih dikenal dengan Abu Lahab. Beliau itu orang yang dimuliakan, Abu Lahab tidak dimuliakan. Jadi Abu Lahab ini lahir tahun 549 Masehi. Nah, otomatis lebih tua dari Nabi karena paman Nabi. Nabi lahir tahun 570-an. Ini 549 Masehi. Mati pada tahun 624 berbarengan dengan tahun kematian Abu Jahal. Nah, cuma Abu Lahab ini tidak ikut perang Badar. Abu Lahab ini tidak ikut perang Badar, tapi dia karena nggak bisa ikut perang Badar menyewa seseorang untuk menggantikannya. Dalam buku sejarah diceritakan Abu Lahab ini menyewa Al-As bin Hisham bin Mughirah. Masih satu keturunan dengan Abu Jahal juga. Masih saudara Abu Jahal, disewa oleh Abu Lahab dengan bayaran 4.000 dirham untuk ikutan perang Badar. Jadi Abu Lahab ini mati 7 hari sesudah perang Badar. Sesudah terjadi perang Badar, lebih kurang ada 70 orang dari gembong-gembong atau pendekar-pendekar kafir Quraisy yang mati. Ini banyak banget yang dibunuh oleh Sayyidina Ali. Jadi ketika pasukan Quraisy kalah di Badar, nah mungkin ini Abu Lahab ini stres. 7 hari kemudian sakit. Ada yang bilang kena wabah, sakit, akhirnya mati. Banyak cerita tentang Abu Lahab. Bahkan ada ayat Quran khusus yang turun kepada Abu Lahab kemarin, yaitu Tabbat Yada Abi Lahab. Nanti nah, di depan mungkin ada cerita lanjutannya, akan kita perdalam ceritanya. Nah, inilah Abu Lahab. Wa Uqbah bin Abi Mu'aid. Dan Uqbah bin Abi Mu'aid ini termasuk orang-orang yang sangat keras dalam menantang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi sedikit Abu Jahal itu punya seorang anak namanya Ikrimah. Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah ini nanti termasuk sahabat mulia yang masuk Islam. Kemudian membela Nabi, ikut perang Yarmuk dan perang-perang lain. Ikrimah yang terkenal itu dalam tafsir sering disebut kata Ikrimah. Anak Abu Lahab juga di kemudian hari ada juga yang masuk Islam, 2 orang kalau nggak salah. Nanti kalau pas ada pembahasan khusus akan saya ceritakan. Kemudian yang ketiga ini Uqbah bin Abi Mu'aid, yaitu Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini nggak banyak cerita tentangnya, cuma ada cerita ini orang mati pada tahun 2 Hijriah juga, sesudah perang Badar. Dalam perang Badar. Matinya juga dalam perang Badar. Kemudian Al-Walid binul Mughirah dan Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini masih satu garis dengan Abu Jahal. Ini pamannya Abu Jahal. Jadi Walid bin Mughirah ini lahir pada tahun 527 Masehi. Mati tahun 622 Masehi sebelum terjadi perang Badar, karena perang Badar 624. Ini 622, 2 tahun sebelum perang Badar, Walid bin Mughirah ini mati. Nah, jadi Walid bin Mughirah ini bapaknya Khalid bin Walid. Kan Walid nih, Al-Walid binul Mughirah, nanti Khalid bin Walid. Nah, itu sahabat Nabi. Yang sering kita dengar punya gelaran Saifullah, pedang Allah. Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Nah, ini anaknya Walid bin Mughirah. Nah, karena itulah kehidupan. Kadang-kadang orang tuanya jahat, anaknya. Orang tuanya menantang Islam, anak keturunannya ada juga yang masuk Islam, membela Islam. Dan juga sebaliknya, nanti ada juga yang orang tuanya Islam atau sahabat Nabi, tapi anaknya malah penjahat, menghancurkan Islam. Nanti ada macam-macam. 4. Wa qadin takamallahu min jami'il mustahzi'ina ba'dal hijrah. Dan sungguh menyiksa oleh Allah min jami'il mustahzi'in, dari semua orang-orang yang suka menghina Nabi, menantang Islam ba'dal hijrah, sesudah hijrah. Faminhum man qutila
Maka sebahagian dari mereka itu ada orang-orang yang dibunuh, dibunuh maksudnya bisa terbunuh dalam perang. Wa minhum man ahlakathul amrad, dan sebahagian dari mereka itu orang-orang ahlakathu yang membinasakan akannya oleh al-amrad, oleh penyakit. Nah, ini seperti Abu Lahab ini bukan mati dalam perang, tapi mati karena penyakit. Sementara Abu Jahal dan Uqbah bin Abi Mu'aid ini mati dalam perang Badar. Coba kita lihat catatan kaki ini Abu Lahab. Gimana nih kisah Abu Lahab? Ini satu. Kana yada'ul kazara ala babir rasul. Ada ianya Abu Lahab itu meletakkan kazar akan kotoran ala babir rasul di pintu Nabi. Lalu meletakkan kotoran onta segala macam biar Nabi kepleset, biar baju Nabi kotor. Min zalika annahu ra'ar rasula yusalli marratan. Sebahagian dari demikian yang dilakukan oleh Abu Lahab ini. Annahu ra'ar rasul. Abu Lahab melihat ia akan rasul yusalli. Nabi sedang salat marratan, pada satu kali Nabi sedang salat. Fa khanaqahu khanaqan syadidan. Maka mencekik ianya Abu Lahab akannya Nabi khanaqan syadidan, cekikan yang sangat keras sekali. Fa aqbala Abu Bakar wa khallasahu minhu. Maka datanglah oleh Abu Bakar wa khallasahu, membebaskan ianya Abu Bakar akannya Nabi minhu, darinya Abu Lahab. Wa qala, dan berkata ianya Abu Bakar, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbiyallah. Apakah engkau akan membunuh seorang laki-laki karena dia berkata Tuhanku adalah Allah? Faqad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Padahal telah datang ianya laki-laki tersebut kepada kamu bil bayyinat, dengan membawa bukti-bukti nyata min rabbikum, dari Tuhan kamu. Itu salah satu hal yang dilakukan oleh Abu Lahab terhadap Nabi, menyakiti Nabi, mencekik Nabi. Kemudian yang kedua tadi, siapa tadi yang kedua? Nomor dua Walid bin Mughirah nih. Ini Walid bin Mughirah, wa huwa alladzi qala Allahu fi sya'nih. Dianya Walid bin Mughirah itu orang yang Allah berkata tentangnya. Artinya Allah menurunkan ayat Quran menceritakan tentang Walid bin Mughirah ini. Apa firman Allah? Zarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan olehmu akan aku, waman khalaqtu, bersama orang yang telah aku ciptakan, wahida, hal keadaan aku sendiri. Biarkan aku yang akan mengurusnya, mengurus Walid bin Mughirah, itu firman Allah. Wa ja'altu lahu malam mamduda, dan telah aku jadikan, aku berikan kepadanya malan mamduda, harta yang banyak, wa banina syuhuda, dan anak-anak. Nah, jadi Walid bin Mughirah ini punya banyak harta, termasuk orang yang kaya raya. Punya banyak harta, punya banyak anak, tapi dia suka menantang dakwah Nabi. Yang ketiga waqad intakamallah, dan sungguh telah menyiksa oleh Allah akan mereka semua. Antara lain siksa Allah yaitu kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, inna kafainakal mustahziin. Sesungguhnya kami kafainaka, kami cukupkan akan engkau hai Muhammad, al-mustahziin, akan orang yang suka mengejek-mejek dan menghina. Arti inna kafaina, Allah membela Nabi akan menyiksa orang-orang yang menentang dakwah Nabi. Itu antara lain sepintas tentang orang-orang yang menentang dakwah. Mana tadi lanjutan? As'ilatun, pertanyaan-pertanyaan. Maza amilat Quraisyun ba'da an ra'at istimraran Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nasrid da'wah. Maza, apa yang dilakukan oleh Quraisy ba'da an ra'at, sesudah melihat ianya Quraisy istimraran Nabi, akan tetapnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nasrid da'wah, dalam menyebarkan dakwah. Wa difa'i ammihi anhu, dan tetap pembelaan pamannya Nabi anhu terhadapnya Nabi. Bimadza kana yuqabiluhumur rasul. Bimadza, dengan apakah? Karena ada ianya Nabi itu yuqabiluhum, menghadapi akan mereka oleh Rasul. Bagaimana Nabi menghadapi mereka? Udah di atas tadi, dengan lemah lembut, dengan penyayang, sabar. Mangkana asyaddu idza'an lirrasul. Siapa mangkana asyadda? Siapa yang ada yaitu asyadda, yang sangat-sangat izaan, menyakiti bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Halin takamallahu minal mustahzi'in. Apakah telah menyiksa oleh Allah dari orang-orang yang suka mengejek, menghina dan menentang dakwah Nabi? Ini khulasah, kesimpulan. Akhadat Quraisyun fi idza'ir rasul. Mulailah oleh Quraisy dalam menyakiti Rasul. Wa kana yuqabiluhum bil hilmi was sabri, dan ada ianya Nabi itu yuqabiluhum, menghadapi ianya Nabi akan mereka dengan hilm, dengan kasih, dengan sifat halim, penyayang, was sabri, dan sabar. Wa syaddu a'daihi Abu Jahlin wa Abu Lahabin wa Uqbah bin Abi Mu'ain. Dan yang sangat-sangat memusuhi Nabi itu Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'aid, dan Walid bin Mughirah. Itu pelajaran ke-21. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.